dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul Islam, ma'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa kita dapat bersua kembali, di mana kita beberapa kali pertemuan tidak dapat mudarasah langsung, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian yang disiarkan secara langsung dari pembahasan buku pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam yang disusun oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah dan disampaikan langsung oleh beliau. Dan pembahasan kali ini itu pentingnya pendalaman ilmu syar'i untuk orang tua dan juga untuk anak dan remaja dari pembahasan buku tersebut. Dan seperti biasa setelah materi kami akan sediakan sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini. Silahkan bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada bab penanaman akidah semenjak dini untuk membentengi berbagai macam fitnah ataupun ancaman-ancaman yang sekarang ini semakin masif di dunia nyata maupun di dunia maya ya, terhadap anak-anak kita, khususnya berkaitan dengan penyimpangan perilaku seksual atau masalah yang berkaitan dengan itu. Maka salah satu yang perlu kita lakukan adalah penanaman akidah semenjak dini. Maksudnya jangan terlambat. Kita harus memperhatikan masa tumbuh kembang anak, yaitu usia 0 sampai 7 tahun. Di mana di sini akan dibentuk ya pondasi landasan karakter bagi anak ya. Kalau ya pendidik absen ataupun tidak hadir di rentang usia itu, ini sangat berbahaya. Apalagi anak itu tidak mendapatkan sentuhan pendidikan ya, baik itu akidah, ibadah maupun akhlak. Ya, maka Nabi suruh untuk memerintahkan, mengajarkan, membiasakan anak sholat usia 7 tahun. Artinya ya kalau bisa jangan lebih dari itu. Itu ibadah. Demikian juga penanaman akidah ya, itu juga harus dilakukan semenjak dini. Demikian juga akhlak, pembentukan karakternya atau disebut juga karakter building, itu harus dilakukan semenjak dini. Anak diajari sabar, santun, lemah lembut, dan beberapa akhlak-akhlak lainnya yang memang sangat diperlukan ya bagi si anak. Nah, diantaranya adalah penanaman akidah. Ini yang akan kita bahas pada pagi ini ya. Penanaman akidah dan ajaran agama ya apalagi yang berkaitan dengan usuluddin, pokok-pokok dasar agama secara umum ya,
sangat penting untuk membentengi anak dari gelombang arus kerusakan zaman yang semakin hari semakin kita katakan parah ya. Nah, karena jika tertanam kuat dalam diri anak semenjak dini ya, pengetahuannya misalnya keyakinan tentang Allah yang ia sembah ya hingga melahirkan muraqabah ya, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah muncul itu dalam hatinya ya, rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi benteng yang kokoh yang akan melindungi mereka, dan hingga mereka tidak terjerumus dalam kita katakan ancaman-ancaman ya, perbuatan atau perkara-perkara keji, misalnya zina dan lain-lain ya, yang bisa membawa ke sana. Apalagi bila orang tua mampu ya menyemai di hati anak ya kecintaan kepada Allah ya, rasa berharap kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini menjadi modal penting ya, sehingga anak ini tanpa ya orang tua di sisinya, dia bisa mengamankan dirinya, dia bisa selamat ya, walaupun orang tua tidak hadir di sisinya, karena dia menjauhi keburukan-keburukan karena rasa takutnya kepada Allah. Dia suka kebaikan-kebaikan karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan pada dasarnya sebenarnya setiap bayi itu lahir diciptakan Allah di atas fitrah keimanan, tauhid. Ya, Allah mengatakan wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan keturunan-keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka dan berkata, bukankah aku adalah Rabbmu? Mereka menjawab, betul, bala syahidna, betul, engkau adalah Rabb kami menjadi saksi, kami bersaksi atas itu. Jadi ini sudah Allah tanamkan jauh sebelum manusia itu lahir ke dunia ya, yaitu Allah mengambil persaksian atas jiwa-jiwa mereka, persaksian tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada itu di dalam diri manusia. Demikian juga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, hadis riwayat Muslim, inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum ayyushriku bi ma lam yunazzil bihi sultan ma lam unazzil bihi sultana. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif, yaitu lurus di atas fitrah tauhidnya. Dia tidak bengkok dan berbelok kepada syirik, menjauhi syirik dan cenderung kepada tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah itu datanglah setan-setan menggelincirkan mereka dari agama mereka. Dengan apa? Dengan mengharamkan apa yang ya atas mereka, apa yang sebenarnya Allah halalkan, dan menyuruh mereka agar menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Jadi merusak fitrah manusia itu dengan membolak-balikkan hak dan batil, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Kemudian mengeluarkan mereka dari fitrah tauhid kepada syirik, ya, kepada kesyirikan atau kemusyrikan. Ya, begitulah cara setan merusak fitrah manusia, ya. Nah, maka ini yang harus dijaga oleh ayah bunda, yaitu menjaga segel yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan pada anak ini, yaitu segel tauhid. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis,
yang sahih riwayat Bukhari, ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, yaitu fitrah tauhid. Orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, yaitu merusak, mengeluarkan anak ini dari fitrahnya, apapun itu namanya, ya, mau Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kenapa di sini Nabi SAW ya melemparkan masalah ini kepada orang tua? Ya, Nabi SAW menyoroti orang tua, fa'abawahu, kedua orang tuanya, bukan yang lainnya. Karena sebenarnya penyebab utama dan pertama adalah kelalaian, keabaian orang tua. Mungkin pola asuh yang salah, mungkin juga mereka orang tua menanamkan sesuatu yang berkebalikan dengan fitrah itu, atau membiarkan anak itu ya dirusak oleh ya syaitan-syaitan yang datang untuk merusak anak Adam ya, tanpa menjaganya, sehingga rusaklah segel fitrah itu. Maka kewajiban orang tua yang utama adalah menjaga segel tauhid itu. Ya, oleh karena itu ini harus disampaikan kepada anak semenjak dini. Ya, tentunya disesuaikan dengan tumbuh kembang anak itu, dengan usianya ya. Nah, dan menjaga ya anak itu agar tidak dirongrong oleh syaitan, baik itu setan dalam bentuk jin maupun manusia, yang berusaha untuk merusak fitrah tersebut ya, dengan ya melanggar aturan-aturan Allah dan menyeretnya kepada keyakinan-keyakinan syirik ya. Sehingga dia mungkin hatinya punya kecondongan kepada selain Allah lebih daripada kecondongannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu bukan fitrahnya. Bagi seorang bayi ataupun anak ya, itu bukan fitrah mereka. Nah, maka di sini yang dipersalahkan oleh Nabi adalah kedua orang tua, walaupun ya mungkin nggak ada orang tua yang memurtadkan anaknya atau menghendaki anaknya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau rusak ya. Nggak ada orang tua yang mau berkehendak seperti itu. Iya, ya. Tapi karena kelalaian mereka, itu menjadi penyebab utama anak ini keluar dari fitrah, walaupun tidak dikehendaki oleh orang tua. Cuma apa yang mereka lakukan itu justru mengarah ke situ ya. Maka tidak boleh adanya pembiaran ya, ataupun ketidakpedulian, ketidakacuhan. Ya, apalagi sekarang ya, pengaruh-pengaruh di dunia maya atau melalui media sosial atau gadget atau apapun namanya itu, ini kalau tidak hati-hati bisa merusak ya fitrah anak tersebut. Ya, maka dari itu orang tua ya harus menjadi benteng pertama ya, rumah harus jadi benteng pertama bagi akidah anak ya, karena di luar sana kita nggak tahu apa ceritanya ya. Demikian juga yang berkaitan dengan apa yang dilihat dan dikonsumsi oleh anak di media sosialnya atau gadgetnya ya, ini juga harus dibatasi. Nah, baiknya adalah anak-anak yang masih kecil ya, ya boleh kita katakan anak itu masih berada di usia tumbuh kembang anak ya, 0 sampai 7 tahun itu memang nggak boleh sama sekali diperkenalkan benda itu kepadanya, yaitu gadget ya. Mungkin sampai dia balik dan sampai dia bisa memahami ya. Nah, demikian. Walaupun ini bukan hal yang mudah, karena sekarang ini nggak ada anak-anak yang nggak kenal gadget ya. Tapi ya memang harus diawasi, ya tidak bisa dibiarkan ataupun bahkan dijadikan sebagai pelarian ya bagi orang tua, atau sebagai senjata pamungkas untuk menenangkan anaknya. Nah, dikasih gadget supaya tenang, supaya nggak bikin ribut, nggak bikin gaduh, nggak bikin masalah. Tapi ternyata muncul masalah yang lebih mengerikan ya di balik itu.
Nah, jadi ini yang harus diperhatikan dari hadis Nabi tadi. Nabi menyebutkan abawahu, kedua orang tuanya, bukan tetangganya, bukan temannya, bukan lain-lainnya, bukan. Tapi abawahu, kedua orang tuanya. Walaupun di atas lapangan atau kenyataannya bukan orang tuanya yang membuat anak ini jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya, tapi penyebab utamanya adalah orang tua. Maka Nabi menyebutkan kedua orang tuanya, bukan yang lain. Ya, supaya menjadi perhatian bagi para orang tua untuk tidak lalai di dalam mengawal dan mengawasi anak-anak mereka, terutama dalam membentengi akidah mereka. Karena kalau ini telat dan terlambat, ya maka di sana banyak pendidik-pendidik yang tidak diundang, ya juga ikut nimbrung, ikut campur dalam pendidikan anak-anak kita. Ya, Allah mengatakan itu dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dan silakan kamu bersekutu, ya, ikut nimbrung, ya istilahnya itu ya, terhadap urusan anak dan harta mereka. Mereka di sini adalah anak Adam. Ya, jadi ya memang begitulah dia ujiannya ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada syaitan, iblis dan pasukannya untuk ikut nimbrung ya dalam urusan anak-anak Bani Adam, anak-anak mereka dan urusan harta mereka. Ya, jadi ya nggak ada alasan ya untuk lengah di sini. Ya, karena ancaman, apalagi ancaman yang tidak terlihat ya, syaitan ini nggak bisa dipandang remeh ya, nggak boleh lalai. Maka di usia tersebut ya 0 sampai 7 tahun itu pendidik wajib hadir. Terutama pendidik di sini adalah ayah bunda ya. Nggak boleh absen mereka di usia 0 sampai 7 tahun itu. Ya, harus hadir. Ya, anak harus ya mendapatkan sentuhan edukasi di usia itu. Nggak bisa kosong begitu ya. Dibiarkan tumbuh besar, melewati masa tumbuh kembang anak itu tanpa tersentuh nilai-nilai edukasi. Dia tidak dapat bimbingan. Ya dibiar-biarin aja, dikasih gadget. Anak nggak tahu kita ya, kita kalau dia main gadget dia lihat apa, dia main apa, ya. Nah, padahal dia masih dalam masa tumbuh kembang. Ya, nah ini yang berbahaya sebenarnya. Karena kalau orang tua melalaikan ya pendidikan anak di rentang usia itu, ya siap-siap nanti ya ketika remaja mungkin dia akan menghadapi tugas yang lebih berat lagi. Sebagaimana banyak orang tua yang mengeluh menghadapi anak remajanya. Kita sudah bahas ini di dalam buku Ada Apa Dengan Remaja ya. Ya, rata-rata orang tua yang mengeluhkan anak-anak remaja mereka adalah orang tua yang melalaikan pendidikan di usia-usia krusial itu, yaitu 0 sampai 7 tahun. Mungkin orang tuanya sibuk, ya. Orang tuanya di sini maksudnya ayah ibunya sibuk. Ya, mungkin juga nggak punya ilmu, nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya. Nah, atau memang mentalnya mental penitip, ya. Dititip sana, titip sini. Yang namanya nitip, ya kita nggak tahu bagaimana apa yang terjadi pada barang titipan kita itu ya. Nah, demikian ya. Kemudian menyerahkan urusan kepada orang lain. Nah, ketika anak ini melewati usia itu nggak tahu apa isinya ya, lalu masuk usia remaja, lalu orang tua dibuat pusing oleh si sang remaja ini ya, orang tua lupa bahwa ini semua berawal dari keabayan dan kelalaian mereka sendiri. Ya, maka penting ya kepada para ikhwan dan akhwat yang akan menjalani ataupun mengarungi ya bahtera rumah tangga ya sebagai pasangan baru ya, untuk membekali diri mereka dengan ilmu parenting. Ketika kita akan menikah bukan hanya masalah-masalah yang kaitannya dengan suami istri saja. Ya, jadi statusnya jadi suami dan jadi istri tok itu mungkin hanya beberapa waktu saja. Nggak lama kemudian statusnya bertambah, naik menjadi ayah bunda.
Dan status ini lebih berat daripada status hanya sebagai suami dan istri. Kebanyakan pasangan-pasangan yang baru ini, pasangan-pasangan muda, ya itu nggak punya ilmu dan nggak punya persiapan tentang itu, sehingga ya banyak hal-hal yang terluput, terlewat. Padahal kita mendidik itu berpacu dengan waktu, karena anak ini kan terus berkembang ya, manusia kan tumbuh kembang dia. Ya dari usia 0 sampai nanti dia mungkin dewasa. Nah, kita berpacu dengan waktu. Kalau kita terlambat, ya maka ya hal itu, kesalahan kita itu akan memvonis kita. Ya banyak kejadian-kejadian memilukan yang berkaitan dengan pendidikan anak ini, baik itu yang terjadi di lingkungan rumah maupun sekolah, yang membuat kita prihatin juga. Ya bahkan beberapa di antaranya berakhir tragis, ya suatu kejadian yang mungkin tidak kita harapkan. Namun ya sebagaimana para ahli memberikan kesimpulan, semua itu karena pola asuh yang salah. Ya mungkin ketiadaan ilmu ya, dan banyak faktor-faktor lainnya. Maka oleh karena itu ya, para orang tua, bahkan ikhwan akhwat yang mau menikah atau baru saja menikah, perlu membekali diri mereka dengan ilmu-ilmu parenting. Mau nggak mau, apalagi zaman sekarang ya. Pentingnya ilmu parenting itu bagi kita, para orang tua atau calon orang tua, ya, calon ayah dan ibu, ya, atau bagi para ayah dan ibu, ya. Nah demikian. Ya karena ini tugas nggak bisa kita letakkan dari pundak kita, ya, karena kita berkewajiban untuk itu, ya, menjaga amanah, ya, fitrah tadi ya, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan anak-anak kita itu di atas fitrah, maka kewajiban kita menjaga segelnya supaya tidak rusak isinya, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Maka ya pengetahuan tentang pencipta, ya, tentang Allah itu harus diajarkan sejak dini kepada anak, ya, sehingga dia mengenali penciptanya, ya, tentunya dengan metode yang bisa mereka pahami, dan mengajari mereka, ya, salah satu tugas mereka sepanjang hidup yaitu belajar. Anak itu sudah bisa diajarin untuk belajar, dibiasakan untuk belajar dari kecil, ya. Ini tidak berkaitan dengan konten pelajarannya ya. Kita menyoroti di sini kemampuan anak itu untuk belajar. Itu bisa diasas dari kecil. Misalnya sekarang kalau kita pergi ke baby shop ya, toko yang menjual perlengkapan bayi ya, itu sudah dijual ataupun disediakan buku-buku ya, mainan bentuknya buku gitu ya. Ya, kepada ini untuk anak ya, buku-buku mainan ya, bukan buku betulan ya, buku mainan untuk anak. Apa tujuannya? Supaya mereka sudah mengenal alat belajar dari kecil, yaitu buku. Ya, di samping itu ya untuk ya membiasakan mereka dengan buku. Ya, karena melalui itulah dia belajar, ya, supaya ya ada rangsangan untuk suka membaca, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah ya, daripada mainan-mainan anak atau bayi yang nggak ada nilai edukasinya, bukan nggak boleh ya, tapi mungkin kurang nilai edukasinya, ya. Apalagi yang paling fatal adalah si bayi ini sudah diperkenalkan gadget gitu ya dari kecil. Ini sangat tidak baik, karena ya kerja gadget itu, smartphone atau apapun namanya ya, baik itu untuk anak-anak, ini nggak bisa, otak anak belum bisa mengimbanginya, sehingga ini akan merusak ya cara kerja otak mereka, ya. Nah di samping itu ya anak bukan hanya dituntut untuk pintar, cerdas secara akademis. Ya kalau itu, baik itu urusan dunia maupun agama ya. Urusan dunia misalnya, oh anak ini pintar matematika, anak ini pintar berbahasa, anak ini pintar fisika,
atau bab-bab dunia lainnya yang Nabi katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ataupun dalam bab agama, misalnya dia hafal sekian juz, hafal sekian hadis. Ini maklumat ya, pengetahuan, bukan hanya sekedar itu. Bukan itu nggak penting, anak pintar matematika bukan nggak bagus, anak pintar berbahasa bukan nggak bagus, anak pintar mengaji bukan nggak bagus, tapi bukan hanya itu, bukan hanya kecerdasan intelektualnya yang perlu kita perhatikan. Ada satu lagi ya, makanya kan ada 3 itu ya, yang perlu kita berikan kepada anak di usia tumbuh kembang anak. Pertama adalah penanaman akidah, yang kedua adalah latihan ibadah, yang ketiga adalah penanaman akhlak. Nah ini kadang-kadang kita lupa, kecerdasan emosional, bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosional ini juga perlu dilatih pada anak. Dan ini ada kaitannya juga dengan kita katakan kesadaran mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan tarbiyah jinsiyah, ya. Nah, demikian. Ya, seperti menanamkan rasa malu itu kan kaitannya dengan akhlak, ya. Ya, kaitannya dengan akhlak, bukan dengan kepintaran. Banyak anak-anak yang pintar tapi kecerdasan emosionalnya bermasalah. Ya. Banyak anak-anak yang berprestasi secara akademik, ya, punya kemampuan intelektual yang lebih. Ya, mungkin kalau di tes IQ, mungkin IQ-nya juga nilainya, angkanya bagus. Cuma sayang dia tidak punya kecerdasan emosional yang baik. Ya, kacau. Misalnya nggak bisa menahan emosi, tidak punya rasa empati, ya, apalagi ya rasa peduli. Makanya Nabi itu membolehkan anak-anak memelihara hewan. Ya, ada seorang bocah di zaman Nabi namanya Abu Umair. Dia pelihara burung dan Nabi tidak mempermasalahkan itu, dia pelihara burung. Ketika burungnya mati, Nabi menghiburnya. Tidak menyalahkan ini anak-anak kenapa dikasih melihara burung, enggak. Artinya itu boleh. Salah tujuannya adalah untuk mengasah rasa empati. Itu adalah kecerdasan emosional. Ini harus ditanamkan pada anak. Nanti dari situ cabangnya apa? Rasa malu, munculnya rasa malu. Ya, nah di samping ya tadi ya, ada 3 tadi ya, menanamkan akidahnya sejak dini, ya melatih ibadahnya sejak dini juga, dan menanamkan akhlak ya sejak dini juga. Itu 3 pilar utama yang harus diberikan kepada anak di usia tumbuh kembangnya 0 sampai 7 tahun. Ya, kalau kosong ya siap-siap nanti menghadapi remaja yang nggak punya landasan yang kuat. Ya, orang tua pasti pusing 7 keliling itu. Menghadapi remaja yang masa kecilnya tidak terbina dengan baik, tidak tertata dengan baik. Semuanya ibadah, nggak ngerti ibadah, akidah juga kadang-kadang nggak tahu apakah dia yakini atau enggak. Ya, akhlak bermasalah juga. Nggak mengerti empati, nggak tahu empati, ya, nggak tahu sabar. Nah, itu kan kecerdasan emosional semua. Anak itu ya memang dari kecil dilatih untuk sabar, bisa mengerti orang lain, memahami orang lain. Ya, nah ada kita lihat sebagian anak ya ketika remaja dia sangat dewasa. Sangat dewasa di sini artinya dia punya kemampuan kecerdasan emosional yang bagus, punya empati, punya rasa peduli, bisa saling berbagi, ya. Kemudian juga dia punya kesabaran dalam menghadapi berbagai macam karakter yang berbeda. Ini nggak mudah, ini nggak bisa muncul begitu saja. Itu harus dengan latihan. Ya, dan masa latihan yang bukan latihan bahkan ya, ini memang harus diberikan di usia 0 sampai 7 tahun itu. Kalau lalai pendidiknya, ya seperti kata Ibnul Qayyim, anak itu tumbuh kembang berdasarkan apa yang dibiasakan oleh pendidiknya, terutama di usia-usia yang sangat krusial itu, ya. Nah, demikian.
Jadi ya bukan sekedar kecerdasan intelektual, tapi juga anak itu harus dilatih dan diasah, dibangun, dibina kecerdasan emosionalnya, ya, kecerdasan emosionalnya. Nah ini harus nggak bisa dikasih buku lalu dia mengerti kecerdasan emosional itu apa, ya, nggak seperti mungkin pengetahuan yang sifatnya umum seperti tentang Allah, mungkin itu ada bukunya, anak-anak juga ada bukunya, ya. Kalau kecerdasan emosional ini nggak ada bukunya, ya, itu ilmu yang sifatnya praktikal, ya, harus dicontohkan, harus dinampakkan, harus dihadirkan, ya, harus disaksikan oleh si anak. Misalnya ngelatih anak sabar, nggak bisa dengan omongan, nak, sabar itu penting, ya, nah, sabar itu harus, sabar itu baik, sabar itu ini, ya. Wah, kita jelaskan lagi, sabar itu ada macam-macamnya, 1, 2, 3, ya, itu kan pengetahuan. Orang bisa sabar bukan karena itu. Kenapa orang bisa sabar, mengerti sabar? Karena dilatih, ya, dan itu adalah suatu proses. Namanya proses perlu waktu, bukan kerja sehari jadi, enggak. Ya, itu perlu waktu, dan waktu itu perlu sabar, ya, para orang tua untuk menanamkannya. Nah, demikian. Ya, diantaranya ya tentunya orang tua harus menyontohkan kesabaran. Artinya dia lihat sabar itu. Ya, sabar itu muncul pada sosok yang mereka bisa lihat, yang dekat dengan mereka. Siapa lagi kalau bukan ayah bunda mereka. Tapi kalau anak ya melihat ketidaksabaran pada orang tua, misalnya contohnya selalu marah-marah, ya. Ya, kembali lagi kepada buku yang sudah kita bahas, yaitu Mendidik Anak Tanpa Amarah. Itu titik nol pendidikan. Sebagaimana yang ini selalu kita ulang-ulang. Mendidik anak tanpa amarah itu titik nolnya pendidikan. Nggak ada pendidikan yang bisa kita berikan dengan marah-marah. Dan kalau itu kita lakukan, ya, wah, saya perlu marah ini. Ya, banyak kasus-kasus tragis itu penyebabnya adalah karena ya amarah, marahnya orang tua kepada anak. Terjadilah kasus-kasus yang ya tragis, ya, yang menelan korban jiwa. Tentunya itu tidak kita harapkan. Tapi mungkin pemicunya cuma sepele, yaitu kecerdasan emosional si anak ini terganggu. Karena apa? Karena dia tidak melihat contohnya. Justru sebaliknya, contoh yang dia dapat adalah marah. Ya, musibah apa saja bisa menimpa ya kita, ya. Nah, kata orang di luar sana, hadis sial nggak ada di kalender katanya. Ya, artinya bahasa lainnya, ya, musibah apapun bisa menimpa manusia. Ya, kita nggak tahu, ya. Nah, maka berbahaya itu. Jangan katakan, oh, marah itu perlu. Ya, nah, itu kata-kata yang berbahaya di dalam bidang ataupun di dalam dunia pendidikan. Ya, kalau mungkin ada yang berpendapat, wah, marah itu perlu dalam mendidik anak. Ini menakutkan kata-kata itu. Kalau gitu kata-kata itu ditelan, maka marah sekali, satu hilang, dua terbilang. Marah sekali ingin marah yang kedua, ketiga, dan akhirnya jadi kebiasaan. Ya, kita nggak mampu meredam amarah kita kepada anak. Ya, mungkin marah ini makin lama makin badai, ya, makin menggila, makin besar, ya, apinya, bukan makin kecil. Ya, manusia silap, iya. Nah, kesilapan ini kadang-kadang harus dibayar mahal, ya. Bahkan harus dibayar mahal dengan jiwanya, gitu. Dan ini terjadi, bukan nggak terjadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya seperti itu. Ya, orang tua juga harus memperhatikan kecerdasan emosional pada anak. Ya, bagaimana kecerdasan emosional tumbuh pada dirinya. Itu harus menjadi perhatian juga pada
orang tua ya, bagi orang tua kepada anak-anak mereka ya, bukan hanya sekedar maklumat dia tahu ini tahu itu, bisa ini bisa itu, enggak. Itu juga penting ya, itu salah satu bagian yang harus dieksplor juga pada anak ya, cuma bukan hanya itu ya, wallahu alam bisawab. Jadi amanah yang dipikul oleh orang tua terhadap anak itu sangat besar. Maka jangan menuntut anak ini dan itu dulu, ya. Masanya adalah orang tua yang beraksi, bukan orang tua sibuk menuntut anak berbakti. Di usia dia masih bocil-bocil, anak kecil, ya, anak-anak bahkan remaja aja nggak ngerti, ya, bagaimana cara yang sebenarnya berbakti kepada orang tua itu, ya, karena memang masanya sekarang orang tua yang harus beraksi, ya. Belum mereka juga belum mukalaf, anak apalagi bocil belum mukalaf juga kan begitu ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Ya, jadi sekali lagi ya, penanaman akidah ini nggak boleh telat ya. Nah, kalaulah sholat itu 7 tahun ya, penanam akidah ini ya semenjak anak itu mumayyiz ya, masuk usia tamyiz, artinya bahkan sebelumnya ya, dengan memperkenalkan alat-alat yang bisa membimbingnya kepada Allah, ya, dibiasakan untuk belajar dari ayat-ayat kauniyah, karena ayat-ayat syariah belum dia pahami, tapi manusia bisa belajar mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah, memperkenalkannya kepada pencipta, ya, nah bukan dari ayat-ayat syariah. Mungkin kalau dibacakan ayat-ayat syariah dia juga belum paham, anak kecil ya, balita mungkin bawah 5 tahun ya, bawah 7 tahun ya, mungkin dia belum mengerti, tapi dia bisa belajar dari ayat-ayat kauniyah ya. Maka perlu juga buku-buku yang ada maklumat-maklumat yang bisa kita sampaikan kepada anak berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah yang bisa memperkenalkan manusia kepada penciptanya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, itu saja mungkin ya materi kita pada kesempatan pagi ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan poin di dalam bab ini, yaitu metode pembelajaran. Artinya apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan bab ini, yaitu menanamkan akidah semenjak dini kepada anak. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai penanaman akidah di sejak usia dini, diambil dari buku Pendidikan Seksual untuk Remaja dan Anak dalam Islam, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan alhamdulillah di sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama langsung saja kami ajukan dari Ummu Sahla yang berada di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara memunculkan serta menumbuhkan rasa percaya diri pada remaja dalam berdakwah, terutama bagi mereka yang masih merasa takut untuk mengambil resiko dan khawatir akan melakukan kesalahan, Ustaz? Mohon nasihat dan arahannya. Iya. Mendakwah ini, Ustaz. Nah, ini bukunya sudah kita bahas ya. Yaitu ini materi di buku sebelumnya sebenarnya, yaitu buku Ada Apa dengan Remaja, membangun interaksi positif dengan remaja, ya, bukunya. Itu bukunya. Jawabannya ada di situ sebenarnya. Ya, dan sudah kita bicarakan juga di sini ya. Ya, tentunya ya, kalau kita perlu ya menanamkan, nah itu sudah saya bahas juga di buku Mencetak Generasi Robani. Itu ada babnya tersendiri ya, anak dan kesiapan mereka dalam berdakwah. Artinya hidup ini kalau kita tidak mendakwahi, kita didakwahi. Maka perlu anak itu punya kemampuan untuk berdakwah, perlu. Yaitu kita berikan kemampuan mereka untuk mempengaruhi. Ada anak yang nggak punya kemampuan sama sekali, ya dia hanya bisa dipengaruhi, tidak bisa mempengaruhi, ya hanya terima didakwahi, ya tidak punya kemampuan untuk mendakwahi, ya. Nah, jadi perlu membekali anak dengan kemampuan
berdakwah di sini ya kita katakan secara umum ya, bukan dakwah secara khusus seperti yang dilakukan oleh misalnya para juru dakwah atau ulama, bukan. Pada dasarnya manusia itu semuanya berdakwah. Ya, Nabi juga mengatakan balighu anni walau ayah ya. Tapi ya dengan pengertian yang luas ya. Nah, anak juga dibekali kemampuan itu, bukan harus jadi ustadz ya. Manusia dengan berbagai profesinya ataupun pekerjaannya bisa berdakwah, kan begitu ya. Bukan harus jadi ustadz, duduk di podium atau berdiri di podium atau duduk di depan ya, kemudian menyampaikan materi, bukan hanya itu ya. Jadi ya perlu diberikan kita katakan kemampuan untuk berdakwah. Artinya di sini adalah kemampuan untuk mempengaruhi, untuk menyampaikan, untuk berargumentasi. Ya, maka anak itu dari kecil dilatih untuk punya kemampuan untuk bicara, speech. Ya, nah dilatih itu. Ada anak yang cenderung nggak mampu, nggak punya kemampuan untuk menakbirkan apa yang ada di dalam dirinya. Ya, nggak mampu berkomunikasi dengan baik. Ya, nah pada akhirnya anak seperti ini ya hanya bisa menerima, dipengaruhi, tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi. Ya mungkin anak yang tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi dan cenderung defensif ya dia mungkin bisa membentengi dirinya sekali dua kali. Tapi kalau terus-terusan dipengaruhi akhirnya terpengaruh juga ya. Tapi kalau dia punya kemampuan mempengaruhi, dia akan ofensif. Ya, dia nggak akan defensif saja, tapi dia bisa berargumentasi, ya. Nah, bisa mempengaruhi. Nah, maka salah satunya adalah latih anak sejak dini untuk punya kemampuan bicara yang baik, ya. Yaitu kemampuan untuk speech, bicara, begitu ya. Nah, ya karena ya kita juga nggak boleh jadi setan bisu istilahnya ya. Dan kita juga harus dilatih untuk bicara yang baik, ya. Falyaqul khairan, kan begitu ya. Nah, itu kan perlu latihan ya. Nah, demikian kemampuannya untuk berargumentasi. Maka dari itu orang tua jangan malas menyampaikan argumentasi kepada anak walaupun bocah. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi selalu berargumentasi kepada anak, menyampaikan argumentasi. Kenapa beliau melarang? Ya, dan itu lebih ya intens Nabi lakukan daripada sekedar melarang dan menghukum. Ya kadang-kadang orang tua itu inginnya instan ya, melarang hukum gitu ya, nggak mau berargumentasi ya, kayaknya males gitu ya berargumentasi, menyampaikan argumentasi kepada anak. Itu melatih anak untuk bisa berargumentasi, ya, punya pemikiran yang kritis, jalan akalnya. Ya, kalau enggak nanti anak kita akan jadi muqallid ya. Karena dari kecil ya udah dibiasakan taklid gitu ya. Sebenarnya takut. Anaknya pintar mungkin. Jadi bumerang bagi si orang tua mungkin ya, takut dihujah sama anaknya. Enggak siap ya. Nah, tapi ya Nabi seperti itu. Pendekatan Nabi kepada anak itu seperti itu. Ya. Nah, dan melatih kemampuan argumentasi yang baik kepada anak nggak akan bisa dilakukan dengan marah-marah. Itu dia kuncinya ya, nggak bisa. Saya kasih contoh di sini ya. Nabi pernah mendapati Al Hasan, waktu itu Hasan masih kecil ya, cucu beliau, mengambil kurma zakat di masjid. Tumpukan kurma zakat itu ada di masjid. Datanglah Hasan, ya namanya anak-anak melihat tumpukan makanan diambil itu. Nabi melihat itu, ya, maka Nabi menghampiri bocah ini dan mengambil kurma itu, meletakkannya kembali. Nabi bukan hanya sekedar melarang. Kalau kita kan melarang lalu menghukum. Dilarang, jangan ambil itu. Habis itu apa? Hus. Anak diusir, kan gitu ya. Udah gitu aja, tanpa dikasih ilmu ya, tanpa dikasih argumentasi kenapa dia nggak boleh ngambil itu, ya kenapa dia nggak boleh ngambil kurma itu, ya. Nah, Nabi menghampiri bocah ini, yaitu Hasan bin Ali, mengambil kurma tersebut,
dari mulutnya dan meletakkannya kembali dan berkata kepada Al-Hasan, ini bocah ini, kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Itu kan ilmu ya. Nggak semua orang juga tahu itu ya, bahwa keluarga Muhammad ahli bait nggak boleh menerima harta zakat. Ya, nah ahli bait ya, yang benar-benar ahli bait ya. Ada juga orang-orang yang ngaku ahli bait tapi yang terima zakat juga. Padahal itu nggak boleh. Kalau betul ya, ya kalau betul ya. Ya Nabi menyampaikan ilmu kepada bocah ini. Nabi berargumentasi dengan bocah ini, menyampaikan argumentasi itu kepada Al-Hasan yang masih bocah. Nah, begitulah caranya ya, sehingga dia ngerti ya. Dan Nabi membiarkan anak-anak untuk bicara. Kadang-kadang Nabi mendengarkan mereka, remaja apalagi, ya tidak hanya pendekatan satu arah, itu bukan interaksi namanya. Yang namanya interaksi itu dua arah, dan harus dilakukan dalam nuansa yang positif, bukan negatif. Itu yang harus dilakukan. Jadi kemampuan untuk berbicara, ya, kemampuan speech itu harus dilatih pada anak. Ya, nah di samping tadi ya kecerdasan emosional, bisa mengenali, punya rasa empati, itu perlu di anak itu dibekali dengan ya tools atau alat-alat seperti itu ya. Nah, dan itu yang dilakukan oleh Nabi ya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, mungkin itu dia. Ya, Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan senada. Di antaranya dari Ibu Siti Nur Hidayah yang berada di Bogor, dan juga dari Ibu Eva, Ibu Nova ya, yaitu mengenai keterlambatan katanya Ustaz dalam pendidikan akidah di usia dini. Dan sekarang anak mereka sudah remaja sekitar 18 tahun ke atas Ustaz. Karena selama ini kami lalai sebagai orang tua, jadi apa yang harus kamu lakukan agar anak kami bisa berakhlak baik Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, jangan terobsesi dengan hasil lagi ya kalau udah kayak gini ceritanya. Ya. Betul, Ustaz. Ya, kita sudah mengabaikan prosesnya. Ya, lalu kita baru memulainya, telat di sini ya, terlambat dan telat ya. Maka satu aja pesan saya, jangan terobsesi dengan hasil. Ya, wah saya mau ingin bagaimana anak saya hasilnya begini. Berat. Pasti berat itu ya. Itu seperti merapel tugas di ujung waktu itu ya. Merapel artinya mengumpulkan tugas pekerjaan di ujung waktu, itu pasti nggak mudah, pasti berat itu. Jangan berasumsi, jangan berharap akan ringan itu ya. Nah, tapi yang jelas ya, lebih baik telat ya daripada nggak sama sekali. Orang yang gagal adalah orang yang tidak berbuat. Ya, itu dia kata kuncinya. Orang yang gagal adalah orang yang tidak berbuat. Ya, Allah masih kasih kesempatan bagi kita untuk menebus kesalahan, kan begitu ya. Ya, bertaubatlah. Itu yang pertama ya. Ya, pahami apa salah kita. Ya, lalu berbuatlah. Ya, apa yang perlu kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Menanamkan akidah kepada remaja yang sudah terbangun pondasi yang salah dari kecil, itu nggak mudah ya. Ya, perlu kesabaran itu ya. Nah, nggak bisa dipaksa. Manusia ini kan pada dasarnya nggak bisa dipaksa-paksa. Kenapa ada ayat yang berbunyi la ikraha fiddin? Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, karena ya manusia itu diberi kuasa, yaitu kehendak. Ya, kemauan, mau manusia itu nggak bisa ketebak ya. Nah, apalagi dia sudah dewasa ya, sebentar sudah remaja bahkan menjelang dewasa. Ya, kita tahu sendirilah bagaimana kita berhadapan dengan manusia dewasa, apa mudah. Ya, makanya dalam cari istri ya kita katakan, atau cari pasangan, ya carilah yang sudah bagus agamanya, jangan nggak apa-apa nanti bisa dipoles-poles ya. Ya, kenyataannya di lapangan nggak semudah itu memoles manusia ya. Nah, apalagi yang kita hadapi ini ya, kita sudah menyadari kelalaian dan kesalahan kita dari awal ya. Di masa-masa tumbuh kembang anak itu tidak dapat pendidikan yang baik. Bahkan justru sebaliknya, dapat pendidikan yang negatif, yang rusak.
Ya, untuk kita katakan ya, untuk memperbaiki hal yang rusak kan tidak mudah. Ya, makanya ada kaidah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya. Nah, kalau urusannya sudah mengobati, apalagi penyakitnya sudah parah stadium 5 ya, ya teruslah ya berikhtiar melakukan prosesnya. Jangan lupa berdoa kepada Allah, kan itu salah satu proses yang harus kita lakukan juga ya. Ya kemudian satu saja, banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah, akui kesalahan itu. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita ke depannya. Ya kadang-kadang sebagian orang tua itu nggak mau mengakui kesalahannya dan nggak mau bertobat gitu ya, dan merasa itu bukan salah saya dulu kan gitu ya. Nah jadi awalilah dengan bertobat bahwa kita salah. Makanya dalam mendidik anak ini ada satu kalimat yang sering saya sampaikan, jangan pernah merasa gagal mendidik anak. Selama hayat masih di kandung badan, jangan pernah merasa gagal. Nggak ada kata gagal itu, karena ini berbahaya. Kalau kita merasa gagal, artinya kita sudah ya putus asa ya, dan siap-siap untuk meletakkan tugas itu dari pundak kita. Ya, tapi ya kita wajib merasa salah. Karena banyak salah kita. Ya mungkin dulu kita nggak tahu kan begitu ya. Nah, aduh kenapa dulu nggak tahu ya. Ya berarti ya salahnya kita nggak belajar. Ya semakin belajar kan semakin banyak ya kesalahan yang kita sadari kan begitu ya. Nah maka perbaikilah itu. Ya sungguh-sungguhlah bertobat. Maka kalau kita bicara parenting ini isinya itu tobat-tobat aja. Ya kita aduh kenapa begini, karena terlanjur begini. Makanya saya katakan tadi, pentingnya ilmu parenting ini bahkan kepada para remaja atau anak muda yang akan melangkah ke jenjang pernikahan. Karena kalau sudah punya anak, bahkan anaknya sudah gede baru belajar, itu bisa dikatakan telat ya. Ya kan? Telat itu. Sangat telat. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, mungkin itu ya. Nggak mudah untuk merubah anak yang sudah dewasa seperti itu. Ya, demikian. Nah, walaupun ya secara apa kan, ya secara usia kan anak ini kan sudah bisa paham ya. Iya, Udah dewasa. Tapi kan nggak mudah ngomongin orang dewasa juga ya. Kalau kita pernah berdakwah sama orang tua, gimana susahnya kan gitu ya. Ya, padahal itu orang yang manusia yang sudah hidup puluhan tahun gitu ya. Yang mungkin pengalamannya lebih banyak dari kita, tapi untuk menanamkan sesuatu kepadanya nggak mudah. Maka hidayah kan ada dua ya. Hidayah taufik wal ilham dan hidayah irsyad wal bayan. Ada dua ayat juga berkaitan dengan itu, yaitu innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat yang kedua berkaitan dengan hidayah bayan wal irsyad adalah innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dua-duanya ini khitabnya itu adalah nabi. Ya. Ayat pertama innaka la tahdi man ahbabta itu ditujukan kepada nabi. Ya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang kedua innaka la tahdi ila siratim mustaqim, ini juga khitab. Pada dasarnya ditujukan kepada nabi. Ya, dan kedua ayat ini menjelaskan tentang dua jenis hidayah. Ada hidayah ilham wa taufik. Ada hidayah bayan wal irsyad. Ya. Hidayah ilham wa taufik ini adalah hidayah ya yang berkaitan dengan hasil. Itu bukan di tangan manusia, hasil bukan di tangan manusia. Ya, kita nggak tahu hasilnya bagaimana. Ya. Dan Allah tidak menyalahkan kita karena hasilnya. Mungkin hasilnya tidak seperti yang diharapkan, mungkin saja terjadi. Ya. Ya, karena itu bukan di tangan manusia. Innaka la tahdi man ahbabta. Ini hidayah taufik wal ilham. Itu adalah itu berkaitan dengan hasil. Adapun hidayah yang kedua yaitu hidayah bayan wal irsyad, al irsyad wal bayan, wa innaka la tahdi, engkau wahai Muhammad benar-benar menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Inilah hidayah berkaitan dengan proses, bukan hasil ya, proses yang harus dijalani.
Ya, nah, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Itu ada di dalam kuasa kita. Itu memang tugas kita. Ya, kita yang harus mengeksekusinya. Adapun hasil bukan kita yang mengeksekusinya, ya. Itu siapa hak siapa? Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, enggak ada satu orang pun yang boleh mencampurinya. Hatta Nabi. Ya, hatta Nabi. Tapi yang perlu kita tanyakan kepada kita, apa yang menjadi domain kita, yaitu proses. Proses apa yang sudah saya lalui, proses apa yang sudah saya lakukan. Kalau belum, ya belum. Itulah yang gagal. Ya, terlepas hasilnya gimana. Ya. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Nah, ya, lain waktu kita lanjutkan lagi ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas waktu yang telah diluangkannya dan juga ilmu yang telah disampaikan. Pemaparannya sangat bermanfaat sekali dari pembahasan buku ini, yaitu pendidikan seksual untuk anak dan remaja, yang mudah-mudahan ini menjadi wawasan tambahan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat. Dan ternyata masih banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Ya, kami mohon maaf, hanya beberapa pertanyaan saja yang sempat kami ajukan, yang mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan insya Allah ya pertanyaan-pertanyaan yang ada ini kami bisa mengajukannya di kesempatan yang akan datang. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu